break me down and make me weak again. After all, I called you my best friend. And up in here, I know the story ends with broken hearts and us playing pretend. Break me down, down. Break me down. Break me down, down. Break me. Yo, halo semuanya, balik lagi bersama gua Hans dari Trails Aquatic. Jadi kita hari ini ada di suatu rumah yang tidak bisa disebutkan namanya, ceilah. Jadi dulu ikan-ikan ini berasal dari Trails Aquatic. Jadi ikan ini dulu belinya yang partai premium. Jadi dia tuh beli waktu itu ukuran 22-24 dan dibesarkan di palut. Palutnya itu yang tadi tuh nol yang di bawah tuh sama yang ikan-ikan salamander atau apa tuh ya. Nanti kita ada vlog keduanya guys. Ini main tebak-tebakan ikan. Berhubung saya nggak tahu banyak ikan predator, nanti kita main tebak-tebakan ikan. Yuk, hadiahnya apa? Kalender lah ya. Boleh kan? Hadiahnya kalender. Kan banyak banget ikan-ikan yang gua pribadi gua nggak tahu ikan-ikannya apa. Cuma itu di vlog yang berikutnya. Jadi untuk vlog yang pertama ini, gua mau bahas ini sedikit. Jadi ini dia dibesarkan dalam bentuk dulu tuh di satu komteng, satu palut gitu bareng-bareng, rame-rame. Nah dari ikan-ikan ini ada beberapa ikan yang punya sedikit masalah. Masalahnya di mana? Jadi ikan ini, contohnya ikan ini matanya udah mulai turun. Wajar Reynoldsnya di akuarium aja turun, apalagi di palut nih. Yang ini kan turun banget. Jadi kita bakal benerin matanya. Cuma spek ikannya sebenarnya kurang lebih bagus. Kenapa? Karena dayungnya lihat deh. Dayungnya panjang banget teman-teman. Dan ikan ini kayak ukurannya 40 sentian. Jadi dalam kurun waktu kalau nggak salah waktu itu mungkin dia Januari atau Februari kan dikirim ke sini. Setahun lebih dikit lah ya, setahun lebih dikit lah. Emang jadi dalam waktu setahun kalau peliharanya bener kurang lebih ikan itu harusnya ukurannya segini kurang lebih, ataupun bisa lebih kecil ya. Ini kan kalau gue bilang bisa lebih gede juga, cuma ini kalau gue bilang ukurannya agak lebih besar. Kenapa? Karena di peranya di tempatnya gede banget teman-teman. Jadi ya ikan ini bakal kita operasi matanya sama mulutnya bakal kita angkat sedikit. Nah kita bakal jalan sedikit lagi. Nah, kita ada di ruangan yang penuh dengan ikan arwana ini, teman-teman. Jadi ini arwana ini semua diangkat dari palut dengan tujuan memang nanti mau dipindahkan katanya ke palut yang lebih besar. Kalau nggak salah tadi bilang ukuran berapa meter ya? 5 ya? 5 meter. Nanti kita suatu saat bakal ke sana buat lihat-lihat lah ya pertumbuhan ikannya. Oke, kita bakal bahas sedikit apa aja sih hal-hal yang mau gue lakukan di sini. Oke, pertama kan gue udah nyebutin gue bakal operasi ikannya, dan yang pasti teman-teman di sini mereka menggunakan media dari Mountain Tree teman-teman. Jadi ini ada SF Mat. Ini sih gue suka banget produk ini ya, SF Mat ini. Mungkin produk favorit gue untuk sementara ini tuh SF Mat. Noldi mungkin udah pernah merasakan ya Nold. Coba Nold, efeknya apa Nold? Dia buat ke filtrasi itu menurut lo apa? Powerful. Powerful ya. Jadi ini tuh mungkin dia tuh buat nyaring kotoran apa? Kotoran kasar lah ya jatuhnya ya. Jadi dia tuh, gue kan udah pakai berbagai macam ya. Ada yang Japmat, ada yang apa segala macam. Gue pribadi paling suka dia. Kenapa? Dia tuh ada satu efek yang menurut gue agak unik ya. Jadi gue pernah bandingin, gue pernah pakai Japmat. Terus pernah pakai apa? Yang satu lagi? Aduh gue lupa. Yang pokoknya yang warna biru yang lebih tebel. Sama gue pakai ini. Dan waktu itu gue bandingkan semuanya. Gue tanning ikan ya. Maksudnya di 3 tank itu gue tanning ikan dengan menggunakan media ini waktu itu. Tank yang paling bersih itu yang pakai medianya yang ini, SF Mat. Dan itu makanya sampai sekarang gue di toko, di gudang, kayak semua filter gue udah pakai ini ya, udah ganti semua ya. Tapi hampir semuanya gue udah ganti ini semua di toko. Terus kemudian juga di sini dia ada rumah bakterinya. Ini rumah bakterinya bagus ya, karena dia tuh ada bakteri starternya langsung. Jadi itu kelihatan nggak sih Not? Kayak ada itunya. Ada. Nah ini tuh dia tuh ada bakteri starternya tuh. Jadi buat masukin ini, kadang kan kita bingung mau kalau tank baru tuh bakteri starternya dapat dari mana? Dari situ bisa gitu. Jadi langsung bisa. Nah kita bakal lihat lagi ikannya yang bakal dioperasi. Nih. Jadi ini juga dia matanya turun sama, dan mulutnya ada sedikit, itu diangkat bisa beres, nggak masalah. Cuma perhatiin deh, kalau ikan-ikan komtek ini rata-rata ya, ini yang gue bilang ya, walaupun dia satu partai pasti bisa menimbulkan kayak apa, sobek-sobek gitu-gitu tuh, berantemnya masih ada. Cuma nggak akan sesignifikan kalau dia tuh nggak satu partai. Jadi dia kalau nggak satu partai biasa babak belurnya, nih jempol. Nah terus kita lanjut lagi. Tapi dari semua ikan yang ada di sini, nggak semua ikan itu perlu loh dioperasi. Contoh ya, ini ada satu ikan yang mungkin favorit gue di sini. Dari semua ikan yang ada itu, jadi nggak semua ikan tuh sebenarnya perlu dioperasi. Ada beberapa ikan di sini juga yang posisinya, kondisinya mulus teman-teman. Tapi sebelum bahas yang mulus, nah ini salah satu ikan yang gue suka juga di sini.
Kenapa gue suka? Karena menurut gue bodinya pas, dia porsi makannya pas. Jadi kalau emang kita pelihara komteng ya, itu kadang tuh ada yang apa namanya, ikannya agak kurus, kecil. Nah, dia tuh kalah makan biasanya kalau kayak gitu. Nah kalau yang kayak gini sebenarnya bodinya tuh dia proporsional. Ini body yang kayaknya orang-orang suka ya sebenarnya ya. Dia bodinya lebar sebenarnya. Nah, ini yang gue bilang tadi, kalau kita pelihara community tank rame-rame, nggak semua ikan itu kadang tuh perlu dioperasi. Jadi lah deh, yang kayak gini kan mulus gitu, ya kan? Jadi emang kalau kita pelihara komteng itu bisa ada yang badannya kurus, bisa ada yang badannya cukup lebar, ada yang bisa matanya turun, tapi ada juga loh yang bisa mulus kayak gini, ya kan? Tuh dia ini mulus, nggak ada apa-apa. Cuma DE dikit ya? DE-nya dikit banget tapi minor banget. Nah, dia juga ini kan dipisah-pisahin kayak gini, kenapa? Karena nanti ya tadi gue bilang dia mau pindahin ke tank 5 meternya dia itu yang Palgo. Oke teman-teman. Terus juga kita bakal apa lagi? Oh ya. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, kita bakal oprek nih si dayung setan tadi. Kita bakal oprek matanya, dayungnya sih udah turun ya. Jadi nggak perlu lagi, kita cuma kayak bakal oprek matanya, kemudian kita bakal angkat dikit mulutnya. Yuk, ikutin lagi. Oke teman-teman, jadi ini ikannya udah dalam posisi pingsan. Pertama-tama kita bakal ukur dulu lah ya ikannya. Karena ini gue juga penasaran sih, cuma kayak 40 lebih deh. Oh baru 42, 43. Oh kan bener kan 40, padu 42 lah ya. Ujung ekornya 42. Dayungnya tuh. Sampai ya Nalvin kalau turun kan begini. Set tuh nol. Tembus. Nih kalau Nalvin turun kan biasa kan segini kan tuh. Tembus. Lewat dari Nalvin. Bakat warnanya juga bagus. Lihat lah ekornya merah banget. Kelihatan nggak sih merahnya ekornya? Hijau banget kan? Kayaknya juga hijau. Nah, kita bakal lihat nih, kita bakal operasi mata karena matanya turunnya segitu. Tuh, jauh banget ya. Biasa kalau operasi mata kayak gini nih, mungkin dia nggak bisa fully sempurna ya. Nggak bisa sampai kayak persis balik, cuma dia pasti akan membaik gitu. Bius lagi. Terus juga, nah ini kan bibirnya ya. Sebenarnya kalau teman-teman gini kita pegang gitu ya, ini sebenarnya nggak sakit sama sekali loh. Jadi lo kalau pegang nih, kalau dipegang gini dia tuh halus bibirnya, cuma tebel lah, dia ada gigi aja. Jadi itu, nah kita bakal angkat nih ininya, di atasnya ini kita angkat. Nanti kita angkat, jadi dia akan posisinya melebihi ini dikit. Cuma nanti waktu dia udah bangun, itu bakal jadi pas kelihatannya. Gitu teman-teman. Ini sih ikan belum pernah di tanning ya. Lihat deh, pipinya udah merona. Coba kita lihat yang sebelah. Tuh kalau yang ini kan, kalau dia matanya nggak turun, kan cuma dikit. Jauh banget ya main sebelahnya. Tuh, udah deh. Jadi kita bakal operasi. Teman-teman lihat ya, waktu dia udah bangun, posisi juga pasti udah lebih bagus kondisinya. Jadi kenapa sih kita ngelakuin operasi pada si arwana? Jadi kadang kita melakukan operasi pada arwana itu karena contohnya dia kalau misalnya matanya turun, ada beberapa ikan yang mungkin dia biasa ya kalau matanya turun. Contoh ini ya, dia kan turun udah banyak, cuma dia masih galak benangnya, bener kan? Tapi ada ikan yang matanya udah turun banget dan itu mengganggu gaya renang dia. Sampai stres kadang. Sampai stres karena dia, lu bayangin deh, matanya yang satu ngeliat ke bawah, yang satu lurus. Puyeng kali ya dia ya. Dia mabok juga gitu. Makanya untung banget sekarang udah banyak yang bisa operasi ikan. Kalau zaman dulu orang tuh biar nggak DE taruh bola pingpong biasa di atasnya. Sama kasih pakannya di atas, ya nggak tahu, itu kan zaman dulu. Kalau sekarang kan orang rata-rata udah pada bisa ya, maksudnya udah ada jasa operasi juga ya. Biasanya sih dioperasi aja gitu. What you gonna do when the rain is coming down? Nothing more to do when there's no one else around. Bring it back to the middle, push, take it back to the rhythm. Keep it up for good when the sky's falling down. All you gotta do is to bring it to the ground. Hit it up to your inner move. Stop, start, down. Nobody can get what you're going through. Nobody can get what you've done. Nobody. Jadi teman-teman sudah selesai semuanya. Kita ada operasi total 5 ekor di sini. Dan sekali lagi cosmetic surgery ini menurut gua tidak perlu dilakukan kalau itu tidak mengganggu ikan kalian ya Nolt ya. Betul. Dalam artian kalaupun matanya misalnya DE tapi ikannya nggak keganggu, maka kalian nggak masalah juga. kalau nggak masalah ya sudah. Oke, dayungnya agak naik, cuma kalau menurut kalian nggak masalah ya nggak perlu juga diturunin. Cuma kalau memang mau terlihat lebih cantik, biasa kan kalau mulutnya diangkat jadi kayak gini, palanya agak sendok, dayungnya turun, jadi kan dia kelihatannya lebih rapi gitu ya.
Nah, udah cukup sekian teman-teman konten kali ini. Itulah cosmetic surgery yang lagi sering dilakukan sama Tres Aquatic. Jadi buat teman-teman yang berminat bisa langsung kontak ke nomor saya atau ke nomor admin saya yang ada di sana. Jadi teman-teman jangan lupa tinggal like, comment, dan subscribe channel YouTube Hans Christian. Thank you buat semua yang udah subscribe, karena subscriber kita kali ini ada di 12.000. Yeay, thank you teman-teman semuanya. Nggak tahu, belum cek lagi sih. Oh lu, waduh berat tuh bos. Oke teman-teman, jadi jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe lagi channel YouTube Hans Christian teman-teman. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di tres.aquatic. Jangan lupa juga untuk join Telegram kita, karena kita bisa diskusi bareng-bareng tentang arwana yang ada di sana. Oke? Jadi bye-bye semuanya, salam Tres Aquatic.